mainan doang. Ada yang langsung. Tapi hebat yang cowok-cowok tetap cool. Wes. Lempar aja Pak Pendeta. Wes. Aku juga baru mencampakkan. Tapi yang tadi di Suter ada laki-laki ketika saya lempar begitu. Harusnya kan, ini padahal telur plastik saudara, di Shopee 650 perak satu biji. Yang berminat klik keranjang kuning ya. Ini Bunda Korla udah beli 2 nih. Udah. Ayo anak bunda beli anak bunda. Oh, ya. Saya mau bilang saudara, sebenarnya ini gak ada apa-apa, ini telur plastik doang saudara, nggak akan pecah. Bukan telur busuk, tapi sadar nggak sadar saya sudah mendirect saudara untuk berpikir ini telur busuk dan akan berbahaya ketika kena baju dan lain sebagainya. Makanya ketika saya lempar langsung padahal nggak apa-apa. Saya mau bilang saudara, cara yang sama sering digunakan dalam kehidupan kita saudara. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi iblis sengaja direct pikiran saudara untuk berpikir ada sesuatu dalam kehidupan saudara. Akhirnya ketakutan. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi seringkali iblis direct pikiran saudara bahwa ada sesuatu yang berbahaya dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam apapun yang menjadi bagian hidupmu. Akhirnya ketakutan saudara. Makanya ada banyak orang termakan dengan kebohongan iblis ini, akhirnya jadi ketakutan dalam hidupnya. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi karena udah direct sama iblis jadi ketakutan. Aduh Tuhan, ini kayaknya kanker, periksa ke dokter. Padahal ternyata cuma panu saudara. Tolong dokter. Bukan obat, mandi. Mandi. Ada orang kadang-kadang saudara sebenarnya nggak ada apa-apa dalam kesehatan, tapi batuk di. Udah diserang pikirannya terus ketemu sama orang yang mulutnya nggak ada positifnya sama sekali. Aduh. Iya. Jemili dari mana? Dari rumah. Batu-batu iya. Aduh teman saya 2 hari mati. Aduh. Lengkaplah sudah penderitaan. Ini ketawa gara-gara korban atau pelaku sebenarnya? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang termakan kebohongan iblis. Akhirnya apa? Ketakutan. Saya mau bilang saudara, setiap kali iblis coba kirimkan hal-hal yang membuatmu takut, saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya lawan. Sama-sama bilang sama saya tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Gantikan dengan firman. Supaya apa? Ketika iblis kirimkan hal-hal yang negatif membuat kita takut, itu akan melemahkan kita. Tapi kalau kita gantikan dengan firman, firman akan memberikan kita kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri dulu, hati-hati dengan pikiran. Bilang sama yang ngomong, isi dengan firman. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Oke, simpan lagi. Masih ada jemaat yang harus kita kerjain hari ini. Masih banyak. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita menjadikan sumber ketakutan dalam kehidupan kita? Ternyata yang kedua adalah fokus yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, fokus yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, fokus yang salah. Coba kita lihat ayat yang ke-30 saudara. Ayat yang ke-30 boleh muncul di layar saudara. Ayatnya yang ke-30. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Tetapi ketika dirasanya tiup takutlah angin, ia takutlah dan mulai tenggelam, lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku. Saudara perhatikan kalimat awal dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dampaknya apa? Takutlah. Iya. Kalau kata asli dari dirasanya ini saudara, blepo ini bicara tentang melihat atau memandang. Artinya begini saudara, kita bisa melihat dari sosok seorang Petrus. Kenapa awalnya dia tidak mengalami yang namanya ketakutan di atas air? Karena awalnya dia memandang Yesus saudara. Awalnya kenapa dia tidak ketakutan? Dia berdiri dalam situasi di atas air di tengah malam itu saudara, dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena pandangannya adalah pada Yesus. Tetapi ketika dirasanya, ketika pandangannya sudah mulai beralih dari Yesus ke keadaannya, akhirnya saudara menjadi takutlah dia.
Ada banyak anak Tuhan, kenapa jadi takut? Kenapa? Karena yang dia pandang bukan Tuhan, yang dia pandang adalah keadaan, yang dia pandang adalah berita-berita yang menakutkan, yang dia pandang adalah hal-hal yang negatif. Makanya hasilnya ada ketakutan. Pak Pendeta, saya baca berita-berita hari-hari ini Pak Pendeta, yang saya baca adalah katanya masuk tahun yang baru 2023 akan menjadi tahun yang gelap Pak Pendeta. Pak Pendeta, menurut apa yang saya baca dari pandangan-pandangan para ekonom-ekonom Pak Pendeta, katanya masuk tahun yang baru 2023 akan menjadi tahun yang berat, tahun yang resesi yang berat, di mana bisnis-bisnis akan sulit Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya baca Pak Pendeta akan ada yang namanya reflasi. Background saya ekonomi, sarjana ekonomi, saudara. Saya nggak pernah dengar namanya reflasi. Baru tahun ini saya dengar namanya reflasi, resesi. Suara ketawa tiba-tiba. Iya, saya belum pernah dengar namanya reflasi, resesi plus inflasi, saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ada banyak berita hari-hari saudara yang akhirnya bikin banyak orang ketakutan. Tapi saya mau bilang saudara, pandang Tuhan. Bukan berarti kita akhirnya menutup mata pada kenyataan. Seorang Daud, dia sama-sama melihat Goliat. Yang nggak mungkin dia nggak bisa melihat segede gaban begitu saudara. Iya kan? Segede gaban si Goliat mana mungkin dia nggak lihat. Tapi yang membedakan sama-sama lihat Goliat, tetapi Saul fokus sama Goliat. Daud lihat Goliat, tapi fokusnya tetap sama Tuhan. Makanya tidak ada ketakutan saudara. Saya mau bilang saudara, bukan berarti kita tutup mata terhadap kenyataan, tapi saya mau bilang saudara, fokus kita sama-sama bilang sama saya harus selalu sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara ingat tadi malam Ibu Gembala Sidang bilang begini saudara, bahwa anak Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya, tetap akan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupannya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo mari arahkan pandangan fokusmu hanya sama Tuhan saja. Supaya apa? Ketika fokusmu hanya sama Tuhan, di situ ada iman yang terbangun, di situ ada kekuatan, tidak ada ketakutan di dalamnya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus hanya sama Tuhan saja. Di situ tidak ada ketakutan, di situ ada kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir pemain seperti di depan saudara, yang terakhir saya mencatat di sini saudara adalah apa yang akhirnya bisa menjadi sumber ketakutan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah ketika kita berharap pada sumber kekuatan yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, berharap pada sumber kekuatan yang keliru. Pada sumber kekuatan. Coba kita lihat ayat yang ke-28 saudara. Pemain musik boleh maju ke depan, saya undang ke depan. Ayatnya yang ke-28 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu apa? suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air. Perhatikan bagian awal dikatakan apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kalau saudara lihat di bagian awal, Petrus berserunya sama Tuhan, saudara. Ketika bicara tentang berseru sama Tuhan, artinya apa? Petrus sementara menaruh pengharapannya pada Tuhan. Petrus taruh pengharapannya sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan. Akhirnya apa? Tidak ada ketakutan di dalamnya. Karena dia menaruh pengharapannya sama Tuhan. Tetapi ketika di ayat ke-30, dia mulai memandang dirinya. Dia mulai berpikir, oh aku kan manusia. Mana mungkin aku bisa berdiri di atas air tanpa tenggelam. Aku kan manusia. Mana mungkin aku bisa berjalan di atas air. Akhirnya disitulah menjadi takut. Karena tanpa dia sadari, dia sudah berpindah. Yang awalnya berharap sama Tuhan, dia sudah mulai berharap pada kekuatannya sebagai manusia yang terbatas itu. Akhirnya jadi takut lagi. Ada banyak anak Tuhan jadi takut. Kenapa? Karena menaruh pengharapannya di tempat yang salah. Dia taruh pengharapannya pada pekerjaannya. Dia taruh pengharapannya pada koneksinya. Dia taruh pengharapannya pada jabatannya. Dia taruh pengharapannya pada kekayaannya. Dia taruh pengharapannya pada kehebatan fisiknya dan lain sebagainya. Yang notabene semuanya itu terbatas. Jabatan terbatas, kekayaan terbatas, yang untuk selamanya. Koneksi terbatas. Dan banyak orang akhirnya menghasilkan ketakutan. Ketika koneksi yang dia andalkan selama ini hilang, ketakutanlah dia. Ketika jabatan yang dia harapkan selama ini hilang, ketakutanlah dia. Ketika kekayaan yang dia andalkan selama ini hilang, takutlah dia. Ketika kekuatan fisik yang dia andalkan hilang, takutlah dia. Karena semuanya terbatas. Tapi kalau dia taruh pengharapannya sama Tuhan, Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dunia boleh berlalu,
tapi Tuhan akan ada untuk selamanya. Makanya saya mau bilang saudara, keputusannya di tangan saudara. Saudara menaruh pengharapan pada sesuatu yang sia-sia, saudara taruh pengharapan pada sesuatu yang bisa mengecewakan, atau saudara taruh pengharapan pada Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya sudah diizinkan Tuhan ngalamin banyak hal. Pesan saya, taruh pengharapan hanya pada Tuhan saja. Karena dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Sekalipun mungkin medis bilang no hope, tapi dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Sekalipun pengadilan sudah memutuskan pahit, nggak ada harapan lagi untuk bisnismu, tapi bagi Tuhan selalu ada pengharapan. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Pribadi yang kau taruh pengharapanmu itu adalah pribadi yang sanggup dan sangat dapat diandalkan. Ketika itu kau lakukan, kau akan lihat kemenangan, pemulihan, mujizat, dan pengharapan akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, taruh pengharapanmu sama Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberkati sore hari boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhku.